Apa sih sebenarnya risiko membeli mobil bekas kilometer tinggi, Mas Haji? Masalah di bagian mesin atau bagian lainnya yang mana itu muncul pas kondisi dingin. Contoh, Jangan sampai kita tertipu dengan tampilan sehingga kita boncos, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat pagi dari kota Yogyakarta, tepatnya di bengkel AHA Motor, bengkel kesayangan kita. Selalu siap membantu permasalahan-permasalahan kendaraan Anda atau mungkin hanya sekedar servis-servis ringan. Sobat Apedia, apa yang mau kita bahas dan dibagikan oleh kawan-kawan di AHA Motor untuk kita semua, terutama kita yang mungkin akan membeli mobil bekas atau sudah membeli mobil bekas. Nah, ini yang mau kita bahas apa ini? Karena di mobil bekas ini kan banyak ragamnya ya. Ada yang kilometer tinggi, ada yang kilometer rendah, ada bekas pemakaian PT, ada pemakaiannya cuma pribadi. Nah, kita langsung tanyakan dengan Mas Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Apedia. Alhamdulillah. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah, Mas Haji. Ini bulan November ya? Ntar lagi Desember. Bener, Pak. Akhir tahun. Akhir tahun ya? Iya. Akhir tahun berarti kita mau kemana nih? Belum ada acara sih, Pak. Pak Taufik mau ngajak ini. Iya, kita tunggu undangan ya. Iya. Baik, Mas Haji. Iya, Pak. Tadi kita buat openingnya sedikit tentang mobil bekas, Mas Haji. Oke. Nah, kan mobil bekas ini banyak macamnya ya. Benar. Ada yang penggunaan pribadi, ya. Ya. Ada yang penggunaan perusahaan, gitu Ya. kan ya. Nah, terus ada yang memang rajin servis. Ada yang agak sedikit kurang rajin servis, ya. Ya. Nah, terus ada juga yang kilometer rendah, ada kilometer tinggi. Nah, yang mau kita bahas ini tentang masalah kilometer tinggi. Oke. Apa sih sebenarnya risiko membeli mobil bekas kilometer tinggi, Mas Haji? Oke, Pak Taufik. Jadi untuk membeli mobil bekas dengan kilometer tinggi itu memang agak riskan ya, Pak ya. Agak riskan. Terutama untuk yang mobil jarang servis atau tidak mempunyai servis history atau record service. Lah, resikonya itu bisa berbagai macam, Pak. Di antaranya di bagian mesin, transmisi, kaki-kaki, bodi dan elektrikal. Biasanya di bagian itu sih, Pak. Nah, untuk teman-teman apabila mau membeli mobil bekas dengan kilometer tinggi, memang harus teliti dan hati-hati. Bukan berarti mobil kilometer tinggi itu jelek, tapi untuk kayak kita seperti pembeli harus hati-hati. Terutama apabila kita belum mengetahui spesifikasi mobil tersebut, Pak. Ada baiknya kita membawa rekan dari bengkel atau mekanik yang sudah pengalaman, atau mungkin yang lebih detail lagi yang dari spesialis gitu ya, Pak ya. Dia kan nanti lebih tahu tentang spesifikasi mobil tersebut ataupun general secara keseluruhan dari mobil tersebut, Pak. Gitu, Pak. Baik, tadi kan Mas Haji menyebutkan ada mesin, ada transmisi, terus ada kaki-kaki ya. Iya. Nah, berarti kalau kita bisa kelompokkan, kalau yang bagian mesin dan transmisi itu hubungannya dengan performa. Performa, bener, Apakah Pak. dengan mobil yang kilometer tinggi itu performanya itu masih tetap baik atau sudah mulai menurun? Dari pengalaman ya, Pak ya. Biasanya untuk mobil kilometer tinggi secara ini ya, Pak ya, secara teknis itu memang performanya sudah menurun, Pak. Ya, performanya menurun ini karena beberapa komponen di dalam sistem mesin ataupun transmisi, kaki-kaki itu sudah mengalami keausan ataupun komponennya sudah ada yang mulai bermasalah itu, Pak. Jadi memang ekspektasinya jika kita membeli mobil bekas kilometer tinggi ini ya, Pak ya, jangan disamakan dengan mobil yang servisnya rutin dan ataupun penggantian part, ya, penggantian partnya yang terrekod ataupun yang tercatat ya udah ada ya, Pak ya. Itu berbeda. Baik. Otomatis kalau kilometer tinggi ya pasti ada risikonya. Jadi alangkah baiknya kalau kita mau membeli mobil, kita membeli mobil kilometer rendah ataupun yang tinggi, kita sudah spare atau persiapan dana cadangan untuk perbaikan. Iya. Baik. Ya. Nah, Mas Haji, apa aja sih yang jadi perhatian pada saat kita membeli mobil bekas kilometer tinggi tanpa ada catatan rekod perbaikan?
Oh iya. Harus diperhatikan. Apakah suaranya, apakah ada apa gas buangnya, ya? Iya. Apakah kita saat melakukan akselerasi saat test drive, gimana Iya. Mas Haji? Jadi ini Pak, untuk item-item itu sendiri itu biasanya sudah ada di checklist ya Pak ya. Tapi secara garis besarnya untuk kita yang mau ingin membeli mobil, misal secara pribadi, itu ada baiknya kita melakukan pembelian mobil itu di kala atau di kondisi terang atau siang hari Pak. Oh. Siang hari. Oke. Siang hari, jadi ini faktor cahaya ya. cahaya, benar, itu menentukan Pak. Oke, betul. Dan nggak gelap ya. Ya nggak gelap, Oke. jadi nggak kayak membeli kucing dalam karung. Oke. Gitu Pak. Baik. Jadi kalau secara ini kan ya Pak ya, kalau kondisi terang itu kita bisa melihat secara jelas baik kondisi eksterior Oke, maupun betul. interior, Ya. dalaman mesin ataupun di bagian sisi-sisi yang lain, gitu Pak. Jadi kalau misal yang di bagian eksterior itu bisa meliputi cat, bisa meliputi lampu-lampu, Listrikan ya. kelistrikan, itu bisa lebih jelas. Nah, untuk yang kedua itu ada baiknya sebelum mobil itu kita cek, Ya. ada alangkah baiknya kita komunikasikan dulu dengan pemilik. Jadi nanti kita komunikasikan mesin itu dalam kondisi dingin, mobil dalam kondisi dingin atau mobil kondisi panas. Nanti kita bisa janjian. Jadi untuk lebih tahu ada masalah nggak kalau misal kondisi mesin itu dingin, Atau kondisi mesin dingin panas. panas, iya. Kan ada kadang juga gini Pak, ada masalah di bagian mesin atau bagian lainnya yang mana itu muncul pas kondisi dingin. Contoh. Contoh ya Pak ya. Ya. Kalau di mesin, Ya. kalau di mesin itu kadang kalau mobil yang mempunyai keausan ataupun masalah di mesinnya, terutama kondisi dingin, dia akan muncul suara Pak. Misal Pada saat di starter. pada starter awal, Oh. ada bunyi suara kasar, suara mendecit atau bunyi yang lainnya. Oke. Nah itu harus dipastikan dulu gitu Pak. Jadi jangan sampai kita lupa ataupun terlewatkan. Kita membeli pas kondisi mesin udah panas. Nah, pas berarti kondisi kita janjian dulu Pak, nanti mobilnya jangan di starter ya. ya jangan Saya mau starter. cek posisi dingin gitu. Iya. Ya? Oh. Tapi memang seperti itu harus janjian dulu ya Pak ya, Janjian, ya. sama pemilik. Iya, Boleh apa enggak gitu. Iya. Tapi memang lebih aman seperti itu. Terus pas kondisi dingin ada ini Pak, kalau di Matic tuh kadang delay Pak. Delay transmisi ya. Transmisi. Oh. Nah, ketika mesin dingin kan ini transmisi kalau yang bermasalah di D, kita pindah D, kadang dia nggak mau jalan. Gitu Pak. Nah, ketika misal kita mau ngambil kondisi udah panas, dia bisa jalan. Tapi ketika udah nyampe rumah, besok paginya kita pakai nggak mau jalan. Nah. Itu harus hati-hati Pak. Baik. Oke, sebentar sampai di situ dulu. Iya. Itu dengan kondisi dua tadi itu ternyata kita menemukan mobil yang seperti itu tuh. Iya. Itu spare biaya yang harus kita siapkan berapa? Hanya untuk dua itu aja. Yang tadi masalah delay dan tadi bunyi-bunyi krek gitu. Oh iya. Jadi untuk kalau yang masalah delay biasanya ada ini ya Pak ya. Ada yang treatment ringan sampai yang kalau udah parah ya pasti overhaul Pak. Turun. Iya, kalau treatment ringan kita biasanya pakai yang untuk yang Matic ya, transmisi Matic konvensional, dia pakai cairan. Aditif. 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 Iya, benar. Tapi kalau yang sudah parah, dia mau nggak mau harus di overhaul. Nah itu biayanya Berapa? ya, sekitar 10 juta, 15 juta. Iya. Jadi itu baru satu bagian transmisi ya. Oke. Nah untuk yang mesin itu kan kalau mesin ini kan macam-macam suaranya ya Pak ya. Iya, iya. Ada yang bunyi yang dari luar, ada yang memang dari bunyi dari bagian dalam mesin. Iya. Itu Pak. Atas atau bawah itu Atas atau bawah. Nah itu berbeda juga. Kalau bagian luar mungkin seperti kayak alternator, pompa air, kompresor, ataupun bearing tensioner itu bisa dikatakan ringan lah ya. harganya masih terjangkau lah. Terjangkau lah ya. Tapi kalau misal bunyi bagian dalam mesin, nah itu lumayan Pak. Lumayan ya. Lumayan. Oke, kalau mesin berapa Ya. biaya yang harus kita keluarkan? Ya tergantung nanti. Kalau misal untuk bagian luar seperti itu tadi, biayanya bisa terjangkau lah. Mungkin nggak nyampe 5 juta, sekitar 5 juta. Kecuali kompresor ya Pak ya. Kompresor AC ya? Iya. Oke.
Terus untuk yang di bagian dalam mesin, karena dia komponennya di dalam, ya itu butuh analisa dan jika perlu dilakukan pembongkaran jika yang ada berat masalah. berapa, yang ringan berapa? Kalau yang berat sampai overhaul cuma ini ya, Ada yang diganti? Ada yang diganti. Iya. Wah, bisa paling enggak siap 10 juta. 10 juta, Pak. Kalau bagian dalam mesin sampai overhaul ya, Pak ya. Baik. Itu. Tuh Sobat Apedia. Jadi saat membeli mobil bekas yang kilometer tinggi berarti ada keausan, kemungkinan ya. Iya. Kemungkinan keausan karena penggunaan. Ya kan sudah 200.000 kilometer. Iya. Kalau tertib dalam servisnya sih bagus ya. Iya. Nah, yang dikhawatirkan kan tidak tertib nih. Tidak tertib. Ya, ada yang mungkin sampai memunculkan apa kasus-kasus yang biasa pas bongkar mesin itu, Mas? Ya, ada kasus berlumpur, ada yang bunyi, ya. Bagian dalam mesinnya, terus overheat. Oke. Jadi masalahnya dari itu. Baik, tadi ada dua yang Mas sebutkan. Berarti yang pertama performanya menurun. Yang kedua keausan di dalam komponen mesin atau transmisi. Ya. Terus apa? Yang ketiga ada masalah kayak misalnya kita nih Pak, mobil kalau panas dipakai buat jalan mungkin sekitar 20 kilo tiba-tiba mati. Nah itu kan nggak bisa dicek saat kondisi mobil berhenti ataupun cuma dipanasin, itu kita nggak bisa. Jadi dan itu tidak selalu muncul ya? Tidak selalu muncul. Nah itu munculnya kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Nah, terus ada juga yang misal kalau dipakai berapa kilometer muncul cek engine, lampu mil engine menyala. Ya itu kalau kondisi diam kan kita nggak tahu Pak. Iya. Nah itu untuk tipsnya ya memang ada baiknya kalau seperti itu kita harus melakukan tes jalan, tes drive ya. Tes drive. Oke. Nah, sejauh berapa kilometer, terus untuk medannya bisa lurus, bisa jalan yang keriting, nanjak, menurun, itu harus dilalui. Kayak Ninja Hattori kok Mas. Iya Pak, ya seperti perjalanan hidup Pak. Baik tuh, jadi test drive itu sangat diperlukan pada saat membeli mobil bekas. Bener Pak, iya. Tapi jangan sampai kita meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan mobil bekas tersebut Pak. Di awal ya? Iya, jangan sampai kita tertipu dengan tampilan sehingga kita boncos Pak kalau perbaikannya banyak. Atau sebaliknya, bodi luarnya nggak bagus, tapi ternyata dalamannya bagus. Bagus, kan? Ada Pak, ya itu bener Pak. Kadang-kadang orang tuh tertipu kayak gitu, mencari yang luar bagus, menarik ya. Iya menarik. Tapi mungkin ada kekurangan di bagian-bagian tertentu. Bener Pak. Dan yang mobil yang kelihatan dari luar kurang bagus, ternyata terawat dalamnya. Iya. Baik, tapi ada plus ya Mas ya. Iya. Kalau kita menemukan mobil dengan kilometer tinggi, biasanya harganya lebih murah dibanding mobil yang kilometer rendah. Bener Pak. Ya itu tadi, karena memang sudah komponen atau part-part dari mobil tersebut sudah mengalami penurunan performa. Itulah yang menjadi poin dipertimbangkan dari seorang pembeli mobil ya? Iya. Kalau ada apa-apa ya? Ada apa-apa, benar. Berarti dia harus menyiapkan uang ya? Benar. Oke. Iya, jangan sampai kita membeli mobil merek tertentu karena mungkin memang sudah kurang teliti ataupun dari pembelinya ini ya Pak ya, agak buru-buru. Ya. Nah itu jadi trauma Pak, jangan sampai seperti itu ya Pak ya. Baik itu. Nah disitulah pentingnya kita harus memiliki hubungan dengan bengkel ya. Bengkel. Untuk ngecek kendaraan. Ya mekanik-mekanik yang handal ya. Handal benar. Atau memang kita membeli di showroom-showroom yang memang sudah terpercaya. Terpercaya, benar Pak. Iya. Baik. Sobat Apedia yang suka menonton Apedia di konten-konten kami terbaru, silakan berkomentar. Apa pengalamannya membeli mobil bekas kilometer tinggi? Iya. Apakah ada pengalaman pahit atau pengalamannya malah bagus-bagus saja? Iya. Saya beli mobil bekas Pak, 250 km, aman sampai sekarang udah 400 nggak pernah turun mesin. Iya. Kita sih harapannya seperti itu ya Pak ya. Iya. Betul. Benar. Baik. Terima kasih Mas Haji. Sama-sama Pak Topik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat para pemirsa ataupun calon pembeli mobil agar mendapatkan mobil yang awet, yang bagus dan bisa diandalkan. Oke Pak, itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.